Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Pada ibadah online kali ini, mari bersama-sama kita mau merayakan ibadah kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus dengan sukacita. Mari siapkan hati supaya kita bisa menerima berkat pada ibadah kali ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita bersyukur karena kita bersama-sama boleh merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dia Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita ketika Dia naik ke surga. Dia berjanji memberikan penolong bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau. Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Engkau lahir ke dunia ini. Engkau mati untuk kami dan menyelamatkan kami. Akan Engkau bangkit dari kematian untuk menebus setiap dosa-dosa kami sebagai bukti tanda dan kasih-Mu bagi kami umat manusia. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau berjanji Tuhan untuk memberikan kami penolong, supaya kami boleh Tuhan menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena pertolongan itu ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama beribadah memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama kita bersyukur saat ini. Naikkan syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Kau berjanji memberi Roh Kudus-Mu sebagai penolong dalam hidup kami. Haleluya. Sebab itu kami Haleluya.
Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari umat-umat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Haleluya, haleluya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Sekali lagi mari bersama-sama katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya.
mulia, sembah Raja mulia, dibangkitkan naik ke surga, jadi Raja. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita mengangkat tangan kita, katakan dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah. Haleluya, haleluya, Yesus Raja. Surga, jadi Raja, dibangkitkan, dibangkitkan, naik ke surga, jadi. Sekali lagi, mari umat Tuhan bersama-sama katakan, dibangkitkan, naik ke surga. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Amen. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan yuk, yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Kuasa Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, dengan mantap katakan Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari bersama-sama tepuk tangan lagi. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan. 1, 2, 3, hey! Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, umat pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Mari sekali lagi, semua umat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya. Siap umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Amin. Silakan jemaat Tuhan, siapkan hati kita bagi saat ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh
Tuhan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini, saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman-Nya dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami bisa merayakan bersama-sama kenaikan-Mu ke surga. Tidak ada Allah lain yang begitu mengasihi umat-Nya sehingga mau datang menjadi manusia, mati menebus dosa kami, bangkit untuk keselamatan kami, bahkan naik ke surga bagi kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Hari ini Tuhan, sementara kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semakin mengenal Engkau dan mengerti karya-Mu yang telah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan bersama-sama satu hari yang sangat penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Nah mungkin banyak orang kurang familiar dengan kenaikan Tuhan Yesus. Karena peristiwa lain dalam hidup Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, itu terjadi di dunia. Sementara setelah Yesus naik ke surga, kita nggak tahu apa yang secara visual apa yang terjadi di sana gitu ya. Jadi banyak orang yang menganggap ya Tuhan Yesus naik ke surga, oke. Tapi sebenarnya ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat penting. Dan saya rasa banyak orang Kristen yang nggak tahu juga apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia naik ke surga. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini saudara, supaya kita mengenal karya Tuhan kita bagi kita sepenuhnya. Saudaraku, Petrus memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 32, 33, dan 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah khotbah pertama dari para rasul tentang Yesus, saudara. Karena peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta yang akan kita rayakan 10 hari dari hari ini, saudara. Nah, saudaraku, Petrus menjelaskan apa yang terjadi dan dia memberitakan tentang Yesus. Dia berkata Yesus ini adalah Tuhan dan Kristus. Atas dasar apa? Apa bukti-buktinya? Petrus mengajukan beberapa bukti. Dia diberi kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dia mati menanggung dosa manusia seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci.
Tapi tidak hanya itu, karena tanda-tanda berikutnya, dia bangkit, dia naik ke surga, dan yang terakhir dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudaraku, jadi kenaikan Yesus ke surga merupakan salah satu bukti dari keilahiannya. Merupakan bukti bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, bagi kita yang mendengar khotbah Petrus ini mungkin kita merasa di bagian mana ya tadi dia bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Karena tidak ada dikatakan dia naik ke surga. Dikatakan Yesus dibangkitkan. Lalu ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dia mencurahkan Roh Kudus. Di mana dikatakan Yesus naik ke surga? Bagi pendengar zaman sekarang, apalagi orang Indonesia, kita akan merasa enggak ada disebutkan di situ. Tapi saudara perlu ingat, yang mendengar khotbah Petrus pada hari itu, dikatakan dalam Kisah Rasul 2, adalah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Yang datang ke Yerusalem jauh-jauh dengan biaya yang sangat mahal dari tempat tinggal mereka masing-masing untuk merayakan Pentakosta. Ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka keluar negeri, saudara, dengan membawa uang, membawa persembahan untuk dipersembahkan di bait Allah. Ini satu kumpulan orang-orang yang mengerti kitab suci perjanjian lama. Dan ketika Petrus berkata, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Di situ mereka akan ingat kepada perjanjian lama. Kalimat inilah yang akan kita bahas hari ini, saudara. Yang akan saya jelaskan kepada saudara hari ini. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Apa maksudnya? Apa artinya? Dan apa gunanya untuk kita sekarang? Saudaraku, ketika Petrus berkata, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka orang-orang Yahudi yang saleh, yang mengerti kitab suci, akan langsung ingat kepada perjanjian lama. Karena ini merupakan kutipan dari setidaknya 2 tempat di dalam perjanjian lama. Kita akan bahas kedua hal ini. Yang pertama adalah Mazmur 110 ayat 1-4. Dan yang kedua adalah Daniel 7 ayat 13-14. Saya ingin mengajak kita melihat yang Mazmur dulu, saudara. Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudaraku, Mazmur itu berlimpah-limpah dengan nubuat tentang Tuhan Yesus. Dan ini adalah salah satunya. Apa yang terjadi di sini, saudara? Dikatakan di dalam ayat yang pertama, ini merupakan Mazmur dari Daud. Daud adalah Raja Israel. Tapi dia berkata, demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa yang lebih tinggi dari Daud di Israel? Tapi dia berkata, ini adalah firman dari Tuhan, huruf besar semua ya saudara, Yahweh, kepada Tuanku. Ada satu sosok lain yang Daud katakan menerima hal-hal yang luar biasa dari Allah yang disembah Israel. Jadi Daud dalam kapasitasnya sebagai nabi, dia dipenuhi roh Allah dan dia bernubuat, saudara, tentang seseorang yang akan menerima kerajaan dari Allah. Daud berkata di ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudaraku, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakangnya. Kalau untuk kita duduk di sebelah kanan artinya duduk di sebelah kanan, saudara. Siapa yang di kanan kiri kita nggak masalah karena yang penting itu tempat duduk. Ya, tapi bagi dunia Timur Tengah kuno pada zaman ini ketika Daud menulis Mazmurnya, maknanya sangat berbeda. Siapa yang boleh duduk di sebelah raja?
ratunya pun nggak boleh. Kalau saudara ingat cerita Esther, Esther berkata kepada Mordekai, Esther ratu ya saudara, aku nggak bisa menghadap raja. Kalau aku datang lalu raja tidak berkenan kepadaku, apa yang terjadi? Dia akan dijatuhi hukuman mati. Istrinya sendiri saudara. Lalu siapa yang bisa duduk di sebelah raja? Karena itu kita harus melihat pada budaya waktu itu. Pada umumnya para raja setelah putra mahkotanya mencapai usia tertentu, dia akan angkat anak itu menjadi raja bersama-sama dengan dia. Sehingga ada dua raja yang harus sependapat, harus satu keputusan, harus satu tindakan di atas tahta. Dan nanti ketika bapaknya meninggal saudara, raja yang tua itu sudah mangkat, maka anaknya sudah pernah memerintah dan dia sudah bisa memerintah. Itu tujuannya. Nah ini yang dimaksudkan di sini saudara. Jadi ketika dikatakan duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dikatakan tentang Yesus, dia bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah, tapi dia memerintah bersama Bapa. Kalau kita katakan Tuhan itu berkuasa atas seluruh bumi, maka Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga berkuasa atas seluruh bumi. Jadi posisi duduk di sebelah kanan Allah ini merupakan satu posisi co-regency dalam bahasa Inggris. Memerintah bersama-sama, kepada Yesus diberikan hak sebagai raja. Di ayat yang kedua dikatakan tongkat kekuasaan diberikan kepada dia dari Sion. Berarti Yesus memiliki hak penuh untuk memerintah. Yesus memiliki hak penuh untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Yesus adalah raja. Dan kerajaannya bukan seperti di dunia ini. Ada batas-batas teritori ya saudara ya. Kalau kerajaan negara Indonesia batasnya hampir semuanya perairan. Kecuali dengan Malaysia kita punya batas daratan. Kalau Tuhan tidak. Pemerintahan Allah tidak ada batasnya. Pemerintahan Allah tidak ada akhirnya. Dan inilah yang diterima oleh Yesus. Di mana, kapan, bila mana? Ketika dia naik ke surga, dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Tapi saudaraku, Mazmurnya tidak berhenti sampai di situ. Karena di ayat 4 dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Daud menulis ini, Daud orang Israel, mengerti hukum Taurat. Dia tahu yang boleh jadi imam hanya suku Lewi. Tapi dikatakan di sini oleh Daud, dia melihat sesosok manusia yang akan menjadi raja, tapi bukan hanya raja. Dalam dunia Timur Tengah waktu itu, lagi-lagi kita melihat dalam konteks sejarahnya saudara, biasanya imam tertinggi di dalam satu bangsa adalah rajanya. Hanya di antara bangsa Israel saja, jabatan raja dengan imam dipisah. Karena raja adalah keturunan suku Yehuda, sedangkan imam keturunan suku Lewi. Dan ini tidak boleh dicampur. Tapi suatu hari nanti akan datang dia yang menjadi raja imam. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 110 ini judulnya adalah penobatan raja imam saudara. Dia adalah raja tapi dia juga adalah imam tertinggi. Bukan menurut hukum Taurat tapi menurut suatu peraturan yang lebih tinggi. Nah saudaraku, kita bersyukur sekali karena kita punya raja yang bukan hanya menjadi raja. Dia bukan hanya berkuasa atas segala sesuatu. Tapi dia juga adalah imam besar bagi kita. Imam besar itu apa sih perannya? Dia mewakili bangsanya di hadapan Allah. Sehingga bangsanya bisa menyampaikan permohonan kepada Allah, bisa berbicara kepada Allah, dan dia mewakili Allah bagi bangsanya. Sehingga bangsa itu bisa mendengar firman dari Allah, mendapat perintah-perintah dari Allah, melakukan apa yang menyenangkan Allah, itulah imam besar. Saudara, Tuhan kita yang duduk di atas tahta, dia adalah raja, tapi dia juga imam besar kita. Dalam kitab Ibrani dikatakan Kristus adalah pengantara kita kepada Bapa. Berarti kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, doa itu sampai kepada Bapa.
Kalau kita, Tuhan, saya mau memohon sesuatu dalam nama Yesus, doa itu sampai kepada Bapa. Dan bukan hanya Kristus membawa kita sampai kepada Bapa, Kristus juga membawa Bapa kepada kita, saudara. Lewat Kristus, Allah memberkati kita berlimpah-limpah. Lewat Kristus, Allah menyelamatkan kita. Lewat Kristus, Allah menolong kita. Kalau saudara baca dalam kitab Efesus pasal 1 dan saudara hitung berapa kali muncul frasa dalam Kristus, dalam Dia. Saudara akan melihat semua yang dimiliki orang Kristen itu kita miliki di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain. Jadi saudaraku, posisi Yesus sebagai Raja ini sangat luar biasa. Karena tidak ada manusia yang didudukan di sebelah kanan Allah. Memerintah bersama-sama Dia. Tapi ini yang terjadi dengan Yesus. Petrus berkata Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Tapi bukan hanya Dia menjadi Raja bersama dengan Bapa. Yesus juga menjadi imam besar, pengantara kita. Sehingga kita bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kita meminta sesuatu pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mendoakan orang di dalam nama Tuhan Yesus. Itu ada artinya, ada maknanya. Karena Tuhan kita adalah Raja dan imam besar kita yang agung. Tidak percuma saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada relasi antara kita dengan Allah. Ini semua karena Yesus naik ke surga dan dinobatkan menjadi Raja bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa saudara. Yang perlu perantara, Tuhan itu gak perlu perantara gitu ya. Tuhan tidak membutuhkan semua ini. Kita yang membutuhkannya. Dan Yesus melakukan ini untuk kita. Supaya pengharapan kita di dalam Dia itu tidak sia-sia. Ini yang pertama dari Mazmur pasal 110. Kemudian saudaraku ketika Petrus berkata, Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Orang Israel ingat, ditinggikan oleh tangan kanan Allah berarti Dia diberi kemuliaan. Dia diberi kuasa. Dia diberi otoritas oleh Allah. Dan mereka langsung ingat kepada satu bacaan dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dia diberikan kekuasaan, kemuliaan dan kuasa atas kerajaan, saudara. Saudara ingat ya bahwa dalam Injil Tuhan Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kalau nggak tahu berarti jarang baca, saudara. Yesus sering menyebut diri sebagai anak manusia. Dan saya dulu berpikir ya saudara, kenapa sih tidak nyebut diri sendiri? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kan bisa ngomong, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti itu kan, anak manusia harus mengalami penderitaan. Kenapa nggak ngomong aku? Kenapa? Saudara kita baru baca dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Berkali-kali Yesus menyebut anak manusia. Karena Dia mau membawa mereka untuk melihat siapa Dia sebenarnya. Kembali ke dalam kitab Daniel. Siapa sih anak manusia itu? Dia dikatakan di ayat 13, anak manusia ini datang ke hadapan Allah. Di depan tahta Allah, lalu Dia diberikan kerajaan, kuasa, kemuliaan. Atas bangsa apa? Atas segala bangsa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Nah saudaraku, Yesus mau menyatakan bahwa Dialah anak manusia yang dibicarakan di sini. Dialah yang menerima kemuliaan, kuasa dan kerajaan itu.
Itu dia yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tapi saudaraku, kalau kita melihat bahwa dalam Daniel 7 ini, anak manusia menerima kemuliaan, kuasa, dan kerajaan, kita mungkin bertanya-tanya, tapi Yesus sebelum dia lahir di dunia, dia kan sudah ada. Dia adalah Allah. Dan dia sudah mulia. Allah kan punya kemuliaan yang tidak terbatas. Lalu mengapa dia harus jadi manusia? Lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke surga, lalu terima kemuliaan lagi. Untuk apa? Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ingat. Tadi ya, kita ingat-ingat ya saudara, yang menerima kemuliaan namanya dalam kitab Daniel adalah anak manusia. Saudara, rencana Tuhan pada awalnya seperti ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata demikian kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas binatang-binatang. Pertanyaannya, kalau dibilang penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasa, siapa? Apa sebutan kita untuk orang yang menaklukkan wilayah lalu berkuasa di wilayah itu? Raja. Manusia pada awalnya diciptakan Tuhan untuk menjadi raja di dunia, di bumi yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan mau, nanti Adam dan Hawa mengerjakan Taman Eden, lalu mereka punya keturunan, kan gak mungkin semua tinggal di rumah orang tua ya saudara ya, pasti keluar, mengembang ke kanan dan ke kiri seperti itu. Anaknya yang pertama tinggal di daerah sini, dan terus mereka mengerjakan sampai seluruh bumi ditinggali oleh manusia. Dan seluruh bumi penuh kemuliaan Allah karena manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan dunianya gak seperti ini saudara, tapi pasti jauh lebih baik. Itu rencana Allah. Apa yang terjadi? Manusia mengacaukan segalanya saudara. Manusia membelot dari Allah dan menaati iblis yang bilang gak apa-apa kok makan buah itu. Mereka menaati iblis, mereka berubah setia terhadap Allah. Mereka diusir keluar dari Taman Eden dan sejak itu manusia di dalam pikirannya tuh masih ada keinginan untuk berkuasa. Karena kita diciptakan untuk itu saudara. Masih ada dan kita berusaha untuk berkuasa. Tapi bukan dengan cara taat kepada Allah. Bukan dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Bukan dengan pekerjaan kita, tapi dengan kekerasan. Kalau saudara mau lihat, mulai dari, kita mungkin bisa ngomong ya saudara, wah benar di mana-mana perang, kekerasan, penindasan, teroris. Kalau kita mau lihat buktinya, nggak usah jauh-jauh, di rumah. Siapa yang berkuasa di rumah? Firman Tuhan bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Istri tidak mau tunduk dan berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan saudara. Kekerasannya gak harus mukul, dimarahin suaminya, wah terus diomel-omelin seperti itu. Suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Didiemin, gak diajak ngomong ya saudara ya, terus diperlakukan dengan tidak baik. Untuk menunjukkan nih loh aku laki-laki, aku kepala keluarga dengan kekerasan. Anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Saya rasa di dunia ini gak ada anak yang gak pernah ngelawan ya saudara kepada orang tuanya. Dia berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan. Orang tua janganlah sakiti hati anakmu, jangan timbulkan kepahitan. Tapi apa yang orang tua lakukan? Semuanya rebutan kekuasaan dengan kekerasan. Itu yang terjadi. Dan kalau dalam skala kecil di keluarga aja seperti itu, saudara bisa bayangkan dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang sama. Sehingga dunia menjadi rusak saudara. Apa yang Yesus lakukan? Kalau Tuhan seperti kita, mungkin kita gak sabaran. Hancur nih dunia gara-gara manusia. Sudah hapus, delete, bikin file baru gitu ya, bikin dunia yang baru. Mulai dari nol aja. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak membatalkan rencananya. Ya rencana yang di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu tidak dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap mau kita berkuasa atas dunia yang Dia ciptakan. Dan karena itu saudara, manusia harus ditebus. Sehingga Yesus datang dan ketika Dia datang, Dia tidak seperti orang lain.
Tuhan Yesus berkata, raja-raja dunia ini, pemuka-pemuka pembesar penguasa di dunia ini, memerintah rakyatnya dengan kekerasan. Tetapi tidak demikian halnya di antara kamu. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa mau menjadi tuan atas semuanya, dia harus menjadi pelayan. Kalau saudara ingat tadi dalam Mazmur 110 ayat yang keempat, dikatakan dia adalah imam besar untuk selama-lamanya. Di Israel, orang yang paling istimewa hanya ada satu, tidak bisa diganti oleh sembarang orang adalah imam besar. Tapi apa yang terjadi saudara, ketika imam besar sedang berkuasa dalam tanda kutip, maka yang dia lakukan bukan dia mengatur-ngatur orang, tapi dia yang mengatur persembahan. Dia yang masuk ke hadirat Allah atas nama bangsa Israel, dia yang membakar korban, dia malah jadi pelayan untuk semuanya. Bahkan Tuhan berkata dia yang harus menanggung kesalahan umat Israel. Itulah jalan yang Tuhan inginkan saudara. Dan Yesus menebus kita, menebus kemanusiaan kita. Kita yang berontak dan penuh dengan kekerasan. Tuhan Yesus tebus dengan ketaatannya dan dengan pelayanannya. Filipi pasal yang kedua ayat 5-11 dikatakan, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba, manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, sampai kapan Tuhan aku harus taat, sampai kapan Tuhan aku harus menunggu. Kalau Tuhan Yesus sampai kapan saudara? Sampai mati di atas kayu salib. Dan Filipi 2 ayat 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini loh manusia yang Allah inginkan, yang taat sampai mati, itu yang Allah inginkan. Dan dengan kemenangannya saudara, dia taat sampai mati, dia taat sampai akhir. Yesus naik ke surga dan dia diberikan kemuliaan, kuasa, kerajaan yang sebenarnya adalah untuk manusia. Tapi satu hal yang luar biasa lagi, Yesus ini bukan manusia biasa, dia sudah diberikan kekuasaan yang milik manusia. Atas dunia, atas kerajaan-kerajaan. Tapi karena Yesus bukan hanya manusia biasa, melainkan dia adalah Allah. Sekarang saudara, semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi satu dengan dia melalui iman. Dan saudaraku, di dalam kitab Roma kalau saudara baca ada istilah kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kita punya hak waris. Kita akan mewarisi dunia ini dari Allah saudara. Karena Yesus sudah menebus kemanusiaan kita. Yesus sudah mengembalikan kemuliaan manusia yang semula. Ini semua nanti akan kita alami kegenapannya ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, Yesus menerima kemuliaan dan kuasa atas bumi. Yesus karena dia Allah, dia punya kuasa dan kemuliaan atas segala-galanya. Karena itu dalam Matius 28 ayat 18, dia berkata sendiri, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saya ingat saya dengar khotbah, hamba Tuhan tanya, saudara kalau dibilang segala kuasa, maka kuasa apa yang tidak termasuk? Tidak ada. Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Segala kuasa adalah milik Yesus. Dan dia berhak memberikan itu kepada orang-orang yang dia pilih. Kepada orang-orang yang dia perkenan saudara. Dan ini akan terjadi pada hari Pentakosta nanti ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara kita sudah belajar. Tadi dalam Mazmur pasal 110, Yesus menjadi raja dan dia juga imam besar bagi kita. Kemudian dalam Daniel dikatakan anak manusia menerima kemuliaan, menerima kuasa, menerima kerajaan. Sehingga dalam Daniel pasal 7 ayat yang terakhir dikatakan, orang-orang kudus Allah nanti akan menerima kerajaan lewat iman mereka kepada anak manusia yang sudah menang itu. Jadi saudaraku, kalau kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga, gitu. Naik ke sorga, tidak ada manusia yang naik ke sorga lalu tinggal di sana.
ya. Biasanya yang cerita naik ke surga kan habis itu harus turun lagi ya saudara. Tapi naik ke surga dan tinggal di sana, bertahta di sana, itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini semua saudara, untuk kepentingan kita. Saudara, bagaimana respon kita setelah kita melihat apa yang Yesus lakukan bagi kita ini? Pertama, kita harus bersyukur. Dan kita harus penuh dengan pujian kepada Allah. Saudaraku, saya kadang berpikir ya, untuk diselamatkan, untuk satu hari nanti saudara terima kemuliaan bersama Allah. Tuhan Yesus tuh membuat segala sesuatunya jadi gampang sekali untuk kita. Seandainya syaratnya orang yang harus percaya Yesus, harus pelayanan 10 tahun di gereja, harus punya gelar doktor teologi, harus ini perbuatannya harus tanpa cela, saya rasa nggak ada yang selamat saudara. Tapi Yesus membuka jalan bagi kita dengan begitu luasnya jalan itu. Iman, percayalah kepada Yesus. Hanya percaya kepada Yesus yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah bangkit bagi kita dan naik ke surga menjadi raja di dalam hidup kita untuk kepentingan kita. Kita diselamatkan. Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita bersyukur. Kalau selama ini kita banyaknya mengeluh, kita memikirkan apa yang kita nggak punya dan kita mengeluh, kita tidak melihat apa yang kita punya dan bersyukur, maka kita harus bertobat saudara. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus telah naik ke surga dan menjadi raja untuk kita. Dan respon kita yang berikutnya, percaya. Sekali lagi, kalau semua kuasa, segala kuasa ada di dalam tangan Yesus, apa yang di luar kuasanya? Masa depan kita kah? Ekonomi kita kah? Anak-anak kita kah? Situasi yang tidak menentukah? Apakah itu di luar kuasa Tuhan kita? Tentu saja tidak, saudara. Bahkan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, Tuhan, ada dosa yang saya tidak bisa lepaskan, ada ikatan yang saya tidak bisa lepaskan. Dan kita mendengar firman Tuhan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kita bisa berseru di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan aku. Dan Tuhan akan memberi kemenangan. Karena tidak ada yang bisa membatasi dia, saudara. Kita sungguh bersyukur Tuhan kita berkuasa bukan hanya di bumi, tapi juga di sorga. Bukan hanya di sorga bumi gak keurus, tapi juga di bumi. Dan kita berdoa, kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Respon kita yang ketiga saudara, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus naik ke sorga, dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 mereka tercengang-cengang, mereka lihat wow gitu ya, awan-awan, langit terbuka, wah mereka belum pernah melihat peristiwa seperti itu. Yesus nggak kelihatan lagi oleh mata mereka, lalu malaikat muncul dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, kenapa ngeliatin ke atas terus? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke surga. Dan nanti ketika dia datang sebagai raja. Dia datang sebagai imam besar kita, saudara. Dia datang sebagai anak manusia di awan-awan dengan kemuliaan yang luar biasa. Yang telah menerima hormat, pujian, kemuliaan, kuasa kerajaan untuk selama-lamanya. Dan karena itu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saudaraku, sekarang kita sudah jauh dari zaman Alkitab, dari zaman perjanjian baru. Sudah 2000 tahun sejak perjanjian baru ditulis. Ini sebentar lagi saatnya. Mari kita persiapkan diri, saudara. Saudara, orang-orang yang matanya tertuju kepada Yesus yang mulia itu. Bukan memikirkan bayi Yesus waktu oek-oek gitu ya saudara ya. Bukan memikirkan Yesus yang menderita, tapi melihat Tuhan Raja yang mulia. Itu tidak takut lagi akan apa yang terjadi di dunia ini. Salah satu contohnya Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7. Dia mau dilempari dengan batu. Saudara, orang kalau normalnya mau dibunuh perasaannya bagaimana? Takut pasti. Tapi ketika dia menghadapi kematian dia berkata, aku melihat langit terbuka. Anak Allah, Yesus anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Wah, orang-orang melempari dia dengan batu. Tapi ketika Stefanus menjelang kematiannya, dia berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia nggak takut dengan kematian karena dia sudah melihat Yesus yang mulia, saudara. Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, singkapkanlah mata kami untuk mengerti betapa ajaibnya Engkau. Untuk mengerti betapa besarnya Engkau. Untuk mengerti bahwa Engkau adalah Raja atas segalanya. Engkau adalah pengantara antara aku dengan Allah Bapa. Sehingga aku bisa menghadap Bapa. Sehingga aku bisa berdoa. Dan menyampaikan permohonan kepada Bapa. Engkau adalah Raja atas segala-galanya yang akan datang kembali. Yesus yang naik ke surga meninggalkan kita. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Di atas awan-awan dengan kemuliaan, saudara. Suatu hari nanti kita tidak akan merayakan lagi kenaikan Tuhan Yesus. Karena kita akan naik bersama dengan Dia. Dan menantikan hari itu. Mari saudaraku, kita terus di dalam iman kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita. Betapa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dan betapa Dia mengasihi kita. Sehingga iman kita terus dikuatkan, tidak goyah. Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang telah naik ke surga menjadi Raja bagi kami. Engkau berkuasa atas seluruh hidup kami Tuhan. Atas keluarga kami, atas ekonomi kami, atas masa depan kami, atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas segalanya itu. Dan kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena hidup kami ini bukan karena melihat, tapi karena kami percaya kepada Engkau. Kami mau masuk ke dalam kemuliaan itu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menanti-nantikan kedatangan-Mu. Karena kami percaya satu hari nanti kami akan melihat Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaan. Dan kami mau menjadi umat yang siap untuk menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Supaya kami boleh terus hidup di dalam pengharapan akan kemuliaan yang Kau janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu ya kita mempunyai pengharapan kehidupan kekal bersama Dia di surga satu kali kelak. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit bagi kami. Dan saat ini kami peringati Engkau naik ke surga. Juga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sehingga kami benar-benar mempunyai pengharapan kehidupan kekal di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena betapa baiknya Engkau. Engkau memperhatikan kami sedemikian rupa. Karena Engkau mau kami diselamatkan bersama Engkau di surga satu kali kelak. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, berikan kekuatan iman bagi kami semua, supaya kami tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Sementara kami masih di dunia ini Tuhan, banyak hal yang kami hadapi, tetapi kami percayakan hidup kami dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sebab itu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit kami doakan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Biarlah setiap jemaat yang sakit, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha daripada setiap umat-umat-Mu Tuhan. Baik mereka yang bekerja, mereka yang Tuhan melakukan sesuatu dalam pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Karena kami tahu
Engkaulah sumber berkat kami di dunia sampai di surga. Untuk itu biarlah semua umat-umat-Mu yang berseru dan berharap kepadamu, mereka diperhatikan, dilindungi dan disertai sampai sepanjang umur hidup mereka. Untuk itu Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami saat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi dicurahkan untuk setiap umat-Mu demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu kami terima mulai sekarang ini sampai sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami pada saat ini dan kami katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.